Cek kok. Ada yang kampus? Mercy mana? Mercy, Hemia. Mana itu Celia? Ada? Amir, Samir, Novanda, Anjas. Ayo tampilkan dulu videonya. Iya, Bu, masih hidupin laptop. Oke. Semua di rumah ya? Ada yang di kampus ya? Kalau yang ada nge-zoom di kampus, naik aja di ruangan. Saya kebetulan ngajar di kampus ya. Jadi daripada kamu kalau misalnya posisinya ada di gazebo, naik saja ya. Adakah? Tidak ada. Anjas mana Anjas? Jas? Menoleh? Hadir, Bu. Oke. Yasir? Ada? Oke, kita mulai aja ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya? Saya Yasir. Oh iya, saya buka dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Sehat semua ya? Mohon Alhamdulillah maaf, sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua, alhamdulillah. Mohon maaf tadi mungkin saya agak telat masuknya karena masih ngajar ya. Anak-anak tadi kebetulan di kelas saya minta offline ya. Kebetulan mata kuliah praktek ya, jadi minta offline. Kayaknya lagi seneng-senengnya jadi sampai kebablas gitu ya. Jadi kalau kenapa saya kemarin ada, Bu, ini offline boleh enggak? Karena kalian kategorinya mata kuliah teori, jadi enggak boleh ya. Kalau lihat dari SI-nya direktur, enggak boleh dilakukan secara offline ya. Itu alasan saya, kenapa bukan berarti saya membeda-bedakan, enggak, hanya ngikuti SI Pak Direktur ya. Jadi juga dari Mudir 1 seperti itu. Ya, kalau kemarin kebetulan ada yang kampus saya suruh naik ke atas ya, karena daripada saya ngomong kamu kita sendiri-sendiri lagi kayak sebelahnya nih kira tiba era kuliah dosen ngomong dewe-dewe karena kan di mute ya. Kamu juga seperti itu kah? Ojo ya Rek yo. Makanya kalau ada yang posisinya di kampus ya, di gazebo naik saja ya. Tapi kalau posisi di rumah enggak usah ke kampus. Ya. Oke, saya akan lakukan absen. Absennya kelihatan absen saya. Kelihatan Kak? Terlihat, Bu. Oke. Yang minggu kemarin tak anggap hadir semua ya. Ini sekarang minggu ke-6 kan Rek ya. Ahmad Resandria ada? Hadir, Bu. Anissa? Hadir, Bu. Anjas? Hadir, Bu. Ian? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sevia? Hadir, Bu. Dev? Hadir, Bu. Iki? Hadir, Bu. Fahmi Miroro? Hadir, Bu. Pak Was? Hadir, Bu. Sorry. Di Torere. Itu kok melaku dulu. Cek. Mia, Hadir, Bu. Lingga, Hadir, Bu. Maulina, Hardin, Hadir, Bu. Ahnaf, Hadir, Bu. Iqbal, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Novanda, Hadir, Bu. Novia, Hadir, Bu. Hairun. Hairun ada? Hairun? Hairun? Nggak ada ya Raya Hairun ya? Oke. Fajar?
Hadir, Bu. Retno, Hadir, Bu. Samir, Hadir, Bu. Aryo, Wamir ada ini. Reno, Hadir, Bu. ya. Amir tadi ada ya? Mir? Hadir, Bu. Iya. Sylvia, Hadir, Bu. Yasin? Yasin? Oke. Yang nggak hadir satu ya, Hairun ya. Satu Hairun. Itu, Bu. Untuk Raffi ada di kolom chat, Bu. Hadir katanya. Oh Hadir, Bu, iya. saya. Oke, oke. Heeh. Anggap berarti lah yo. Oke, terima kasih. Sekarang 3 MRK 7. Saya lanjutkan. Alexi, Hadir, Bu. Alfitra, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Ibu. Aril, Hadir, Bu. Rian, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Dewi Fortuna, Hadir, Bu. Aduh, Hadir, Bu. Joni Akbar, Hadir, Bu. Aresa, Hadir, Bu. Ferdi, Hadir, Bu. Ika, Hadir, Bu. Coach Nur, Hadir, Bu. Lutfia, Hadir, Bu. Mercy, Hadir, Bu. Fata, Hadir, Bu. Ali, Hadir, Bu. Nizar, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Nurul, Hadir, Bu. Muslim, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Satria, Hadir, Bu. Safa, Hadir, Bu. Yudhistira, Tata dulu. Hadir, Bu. Yudhistira, Hadir, Bu. oke. Jangkep ya, terima kasih. Materi saya kemarin sampai di mana, Rek? Yang tadi 3 MRK, 3 MRK 78. Tentang terakhir survei ya, Rek ya, sudah ya kemarin. Surveinya sudah sampai di mana kemarin? Ini sudah tahu volume kan kemarin sudah ya, Rek ya? Sudah keluarkah? Sudah, Bu. Sudah ya. Kemarin ini sudah ya. Ruas kan sudah ya, Rek ya, kemarin tak terangkan ya. Ruas simpang sudah. Oh, simpang juga sudah. Ini sudah. Simpangnya sudah kah? Perbedaan ruas sama simpang itu. Oh, perbedaan ruas sama simpang. Oke. Tapi kalau ini sudah ngerti ya, pengambilan datanya seperti apa sudah tahu ya. Kemarin tak bisa terangno ya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk simpang ya. Simpang kalau kemarin itu kalau untuk ruas pengambilan data yang area ruas itu adalah 51 minimal 50 meter dari mulut simpang.
Ya, minimal 50 meter dari mulut simpang. Itu pertama. Yang kedua, dari atau dari antrian, panjang antrian. Batas panjang antrian itu berapa? Diambil 50 meter ke belakang. Itu sudah termasuk ruas. Ya, itu kalau ruas. Nah, kalau simpang yang mana? Jadi kalau simpang itu, jadi ini persimpangan batasnya pengumpulan data dilakukan secara menyeluruh rinci secara manual. Boleh manual juga boleh dengan cara elektronik ya. Kalau elektronik seperti saat ini nanti kita menggunakan elektronik ya dengan menggunakan CCTV yang ada di Malang ya, Kota Malang. Saya nanti ngambil untuk tugasnya di CCTV, ambil data di CCTV aja. Kemarin sudah tunjukkan ya. Kalau CCTV itu memang ada beberapa detik yang hilang gitu ya. Lebih enak kita langsung ambil data di lapangan. Kemudian pengamatan dilakukan dengan jarak maksimum dari 25 meter dari garis henti. Artinya apa? Wilayahnya simpang, kalau ruas itu, ya, di whiteboard aja ya sebentar. Whiteboard itu di mana ya? New whiteboard. Nah, kalau ruas, sebentar. Nah, kelihatan whiteboard saya. Kalau ruas itu adalah dari simpang, ya. Ingat ini ya, misalnya kalau perapatan, ini saya ngambil contoh yang di Brawijaya itu ya, Suhat itu ya, Rek ya, yang dekat kampus, ya. Ini kalau ruas tadi berapa minimal di sini 50 meter, ya. Nah, kalau simpang itu tidak 50 meter, tapi wilayah simpang itu adalah 25 meter. Jadi dari garis henti itu yang mana? Misalnya ini. Ini garis henti. Setiap simpang mesti ada garis hentinya ini, Rek. Nah, di ini. Ini namanya garis henti. Nah, yang dimasuk wilayah simpang di mana berarti kamu lokasi simpang itu adalah di area di sini. Dari sini tarik ke belakang 25 meter. Nah, inilah posisinya simpang. Dari sini, dari garis henti ke sini 25 meter. Dari sini ke sini 25 meter. Ini ke sini 20 meter. Jadi areanya di situ untuk simpang. Paham? Jadi terima ya. Nanti kalau ngambil data. Kalau data primer, ngambil data primer langsung di lapangan, maka lokasinya di sini. Seperti ini, sehingga kamu kalau menempatkan surveyormu ya di sekitar sini semuanya. Tidak boleh lebih dari sini. Ya, kecuali satu, kalau misalnya nanti pada waktu ngambil panjang antrian, di sini antriannya Bu lebih dari 25 meter, misalnya sampai 100 meter. Nah, maka kamu satu orang atau dua orang yang menghitung mungkin agak ke sini posisi. Itu pun kecualian hanya untuk menghitung panjang antrian. Ya, tapi kalau misalnya tidak, maka untuk misalnya volume, kemudian kecepatan, kemudian hambatan samping, di mana posisinya? Posisinya adalah di area 25 meter. Ya, oke. Bisa diterima? Silakan, ada pertanyaan bisa diterima ya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, untuk simpang, data yang diamati apa saja? Yang pertama adalah volume lalu lintas, arus ya. Masuk jenis kendaraannya apa, ya, arah arusnya bagaimana, kemudian jenis kendaraannya apa saja. Alat-alatnya kalau manual kita menggunakan alat counter, kemudian bisa menggunakan pensil, formulir, ya. Kemudian itu kalau manual, bisa juga menggunakan video pakai kamera, ya. Kemarin sudah saya terangkan kita supaya nggak ribet Bu. Tenaga saya nggak banyak, saya pakai video aja boleh pakai video atau pakai CCTV juga boleh. Ya, nah pengambilan data sebaiknya dilakukan Senin, ini saran ya, sekedar saran saja, Senin sampai Kamis itu untuk weekday. Weekendnya Sabtu Minggu. Ambilnya kalau ini kayak orientasinya adalah orientasi untuk penelitian atau riset ya, tapi kalau project seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, pengambilan data adalah 24 jam. Kalau itu untuk kota besar. Kalau kota sedang seperti Malang, kalau untuk project itu 16 jam.
Ya, nah tapi kalau orientasinya untuk skripsi, untuk laporan akhir, untuk research, maka tidak perlu sampai 24 jam atau 16 jam. Cukup ngambil di jam peak hour atau off peak hour. Tuh, ya, Senin sampai Kamis, kemudian Jumat dan Sabtu. Ya, Kamis sampai Kamis itu untuk weekday, silakan dipilih. Ya, 2 hari boleh Bu, boleh, enggak apa-apa. Kemudian weekendnya Sabtu dan Minggu sebaiknya diambil semua karena karakter Sabtu dan Minggu itu beda. Sedangkan Jumat, seperti yang saya sampaikan yang lalu, kami biasanya tidak melakukan survei di hari Jumat. Kenapa? Karena perilaku hari Jumat itu khusus ya. Yang pertama ada sholat Jumat, di mana saya prepare itu mulai 10:30 ya. Nah, kondisi lalu lintas itu berbeda di hari Jumat. Kemudian kantor juga gitu. Kalau dulu itu ada, misalnya ada hari kerja kalau hari Jumat, jadi ada senam dan seterusnya. Nah, itu menyebabkan orang masuk kantor pun jamnya beda. Ya, kemudian pulangnya juga beda. Kalau hari Jumat, biasanya orang pulang kantor jam 4. Nah, kalau hari Jumat, pulang kantornya jam 5. Itu karakternya berbeda. Ya, nih. Jadi, penempatan surveyor seperti ini. Ya, kemudian yang ini nggak usah deh. Ya, ini jangan kaki. Saya mau menerangkan formulir sebenarnya. Ya, oh, salah. Classroom ya. Silakan kalau sambil saya nunggu ada pertanyaan, silakan untuk surveinya. Nah, ini formulirnya. Ya. Formulir ini kalau kamu punya formulir mungkin yang diterang pada waktu pengajarnya menerangkan tentang geometrik jalan, ya. Itu kok formulirnya beda dengan Bu Dwi. Di sana pakai PUPR gitu ya. Sebenarnya sama, Rek. Cuman ini formulir menurut saya, ini simpel banget gitu ya. Saya juga dapatnya dari dosen saya. Setelah saya pakai, saya sudah membandingkan dengan formulir yang dari PUPR. Sebenarnya sama, cuman lebih simpel ini gitu ya. Nah, kalau kamu mau pakai ini ya silakan, mau pakai PUPR silakan, sama aja. Tapi kalau pengen simpel pakai ini, kalau pengen simpel ya. Dan ini istilahnya update banget, apa ya, sampai bertahun-tahun saya pakai ya, alhamdulillah oke-oke aja. Kemarin beberapa tahun ini saya pakai yang PUPR, malah banyak data saya salah gitu ya. Jadi ini formulir butuh ambilnya dari mana? Memang saya dulu ngambilnya dari dosen saya ya, berapa tahun yang lalu gitu. Tapi kemudian saya cross check di SUB pakai ini, Rek. Ya, saya ngambil ini berdasarkan buku pedoman survei di SUB ya. Ternyata enak banget gitu ya. Nah, kalian kalau mau pakai ini ya silakan, mau pakai PUPR silakan. Tapi kalau saran saya sih ini aja. Ya, apa saja yang harus ada di sini ya? Ini untuk volume ruas sama dengan yang di Simpang, Bu, sama ya. Cuma bedanya nanti di sini. Kemarin itu tak terang no burung yang ini yo. Sore sudah ya Fahmi yang kemarin ya. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, formula ini isinya seperti diisi biasa gini, Rek. Ya, kalau untuk jadi arah pergerakannya kalau Soekarno-Hatta kalau di ruas, jadi kalau di ruas hari tanggal nama ruasnya apa, kemudian nama surveyornya, cuacanya bagaimana, kemudian arah pergerakannya utara selatan selatan utara. Nah, ini kemudian kalau ini saya kasih untuk ruas saya kasih tanda merah ya untuk yang UM. Ya, kenapa? Kalau volume lalu lintas di ini sekalian digunakan untuk simpang soalnya. Kalau di ruas, UM itu kategori termasuk di hambatan samping. Ya, tidak masuk di dalam volume. Tapi kenapa Budi masukkan? Jika formulir ini kamu gunakan di dalam simpang, maka UM itu juga dimasukkan. Ya, makanya ini saya kasih tanda merah. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan biar kamu satu formulir itu bisa digunakan untuk beberapa objek ya, LV, HV, MC, UM itu on motorcycle. Nah, periode survei itu ya, periode survei itu biasanya saya sarankan 5 menitan. Nah, kalau untuk disimpang, maka jika simpangnya adalah simpang tidak bersinyal, kalian tetap pakai yang 5 menitan, 5 menit setelah itu. Jadi misalnya jam 6 sampai jam lebih 5, jam 6 lebih 5, jam 6 lebih 10, jam 6 lebih 10 sampai jam 6.15 dan seterusnya sampai selesai. Itu kalau
simpangnya tidak bersinyal. Tapi jika simpangnya adalah simpang bersinyal, kalian tetap tapi ngikuti lampu. Jadi pada waktu lampu green pertama berapa, green kedua berapa, dan seterusnya. Terus di green itu ditulis jam berapa. Jadi periodenya ini tetap jamnya, kemudian ada green ke berapa, waktu hijau pertama, kedua, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi volume untuk yang disimpang sama ruas caranya seperti itu. Ya. Jadi cukup kalian tulis ya kalau di sini ya. Misalnya saya mau nih periodenya saya tulis aja jam 6 misalnya ya. Jam 6.00 sampai jam 6:05. Terus LV-nya berapa? Nah, tulis di sini. Dulu. Nah, seperti yang mana saya sarankan, LV gandengannya dengan ini. MHV dengan MC. Jadi surveyornya cukup 2 orang saja untuk satu arah. Ya, jadi Soekarno Hatta yang arah utara selatan satu orang, utara selatan, selatan utara ya. Jadi cukup 4 orang. Nah, itu kalau untuk yang ruas. Kalau untuk simpang bagaimana Bu? Bedanya di simpang gini Rek. Sekalian ya di sini ya. Arah pergerakan kalau di simpang berarti ditambah di sini lengan. Mungkin saya punya ya sebentar. Panjang ada. Oh enggak. Jadi kalau untuk simpang ditambahi seperti ini Rek ya. Saya tambahkan langsung di sini. Kalau untuk simpang di sini tambah ini ruas. Ini bukan nama ruas tapi pendekat. Ya nama jalannya tetap di sini pendekat ya. Pendekat. Maksudnya pendekat itu adalah dari lengan yang mana? Pendekat itu ini. Nah, ini utara, timur, selatan, barat. Pendekat itu yang ini. Nah, ini pendekat utara. Pendekat utara misalnya ini ya. Nah, pendekat utara, selatan, timur, atau barat. Tinggal kamu lingkari aja. Kemudian arah pergerakan. Nah, arah pergerakan di sini untuk lebih simpelnya, untuk yang disimpang boleh pakai gini, Rek. Nanti saya pindahkan di sini, Rek ya. Arah pergerakan. Nah, arah pergerakannya belok kiri, lurus, belok kanan. Kan di masing-masing pendekat itu ada yang boleh belok kiri, ada yang boleh lurus, dan ada yang belok kanan, boleh belok kanan. Tapi kalau misalnya, contohnya di Jalan Soekarno-Hatta, dari lengan utara, itu hanya bisa belok kiri sama belok kanan. Lurusnya kan nggak ada, karena langsung masuk ke pintu gerbangnya Brawijaya. Maka yang ini, boleh Bu, saya nggak kasih, boleh, diberi juga boleh. Nanti untuk pada waktu survei di mana Bu? Ya tinggal dilingkari kayak gini aja. Kemudian kalau di simpang itu ada belok kiri jalan terus, otomatis kan tidak mengikuti, misalnya belok kiri jalan terus, tidak mengikuti rambu, apil, ya berarti kamu ngitungnya adalah setiap 5 menitan. Ya, kemudian surveyor sama cuaca tetap ditulis. Ya, periodenya sama, itu caranya. Jadi caranya cuma menghitung aja manual seperti biasa. Oke, paham? Untuk volume, silakan kalau ada pertanyaan. Saya lanjutkan kalau nggak ada. Ada? Nggak ada ya, volume pasti jelas, baik itu simpang maupun ruas ya. Oh, ini kok ini. Kecepatan saya ada nggak ya? Oh, saya kecepatan belum tak kasih ya, Rek ya. Oh, sebentar. Kereta api 3 MRK piro iki? 3 MRK cek kok malah keliru tuh saya. 3 MRK 67. Oh, surveinya saya cuma ini ya. Kecepatannya belum ya, Rek ya. Bentar saya berarti belum, saya yang salah. Saya belum masukkan yang kecepatan. Bentar ya, saya salah. Saya pikir sudah saya masukkan. Mohon maaf. Saya ambilkan file saya. Bentar ya, Rek ya. Nah, kalau kecepatan, aduh, ini ada alat speed kan di atas. Bentar saya tunjukkan ya. Bahan ngajar. 4.
RLL presentasi survei kecepatan. Nah, ya, tadi untuk untuk volume ada pertanyaan, silakan. Kalau ada, silakan. Sudah kelihatan kah session saya? Belum, Rek? Masih Google Classroom, Bu. Oh, sudah kelihatan yang di sini? Nanti saya masukkan ke Classroom ya. Mohon maaf, saya pikir sudah, tiba belum ya. Nah, kecepatan itu ada kecepatan sesaat ya, kecepatan yang kita pakai untuk analisa kinerja kecepatan sesaat. Ya, saya mohon maaf, saya tak izin ke atas sebentar, saya ngambil ini apa namanya speed gun saya sebentar. Saya soalnya di lantai 3 ya, sebentar aja. Oke, ya. Terima kasih sudah nunggu. Ini untuk kecepatan saat ya. Kita fungsi ini ya. Fungsinya adalah untuk kinerja ya. Tujuan dari survei kecepatan sesaat adalah untuk mengetahui kecepatan sesaat perjalanan di suatu jalan, ruas jalan ya. Untuk apa saja? Yang pertama digunakan untuk pengendalian apil. Pengendalian apil itu pengendalian alat. Jadi untuk marka perencanaan apil itu alat pengendali lalu lintas ya, misalnya traffic light, kemudian rambu ya. Kita desain itu kita menggunakan kecepatan sesaat. Nah, kemudian yang kedua, data kecepatan itu juga digunakan untuk evaluasi kinerja ya, evaluasi kinerja ruas jalan. Kemudian berikutnya digunakan untuk mendesain, untuk desain suatu desain jalan ya, ataupun untuk peningkatan. Kemudian bisa juga digunakan untuk analisa ekonomi ya. Kemudian analisa kecelakaan. Jadi banyak sekali manfaat kalau kita bisa sharing saya keluar Torek. Keluar ya. Oke, kelihatan. Yang penting kelihatan ya. Jadi kalau misal saya tak coba tanpa background ya, nyalai di sini tanpa background. Sorry. So, non. Ya. Jadi kalau misalnya
kita tahu data kecepatan itu salah satunya ya banyak sekali manfaatnya ya, untuk apel, evaluasi, kemudian untuk merencanakan marka, kemudian seperti saya kemarin untuk merencanakan jalur sepeda, saya juga butuh data kecepatan. Merencanakan fasilitas pejalan kaki, kayak kemarin tuh saya ketemu untuk zebra cross maupun pedestrian platform. Itu juga saya butuh kecepatan. Ya, kecepatan cuma kecepatan sesaat. Nah, alatnya itu cuma seperti ini. Carane Pak Adi aku tak pin. Oh, digedekno ya. Piye ya carane? Aku tak pin ya baterai ini. Pin ya ngono kurek ya jenenge. Oh, yang speaker ya. Sorry. Saya tak coba. Anak-anak ngepin sendiri juga bisa kok. Hah? Kalau bisa anak ya? Anu dhewe ya. Ya aku nganggal deh. Nah, alatnya itu seperti ini, Rek. Ini kemarin gimana ya, supaya saya tuh pengen kamu praktek, tapi aku nggak wani, kamu ke kampus, caranya piye yo? Saya nggak tahu caranya. Nah, ini alatnya. Jadi kemudian saya sampaikan, kalau kecepatan ya, kecepatan sesaat, alatnya pakai ini. Ini namanya speed gun. Nah, ini alatnya speed gun. Jadi ini ditembakkan seperti ini. Kita cukup melihat ya, ini baterainya enggak ya? Nah, jadi ini kalau dipencet alatnya ini. Ya, ini cepat pasang baterai ya. Kita ada alatnya ini, cuman kemarin itu pandemi nggak dipakai karena kita nggak boleh ke kampus ya. Jadi foto musuh gitu ya, kotor gitu alatnya. Ini tak bawa kemarin. Nah, nih, jadi kalau kalian lihat, kita nggak yuk. Nah ini, kalau lihat satuannya itu kilometer per hours, ya. Tinggal kita, jadi cara kerjanya cuman ini dipencetkan gitu aja. Kalau ini misalnya ada mobil lewat, kita pencet langsung keluar di sini. Angkanya langsung kecepatan ini ketemu. Simpel banget. Dan ini menurut saya lebih akurat dibandingkan saya pakai aplikasi yang ada di HP. Ya, kalau di HP itu ada, jadi ada segmen yang kita ambil jaraknya itu sekitar 10 meter atau 50 meter gitu. Cuman kalau saya lihat baik yang 10 meter, 20 meter, 25, 20, 100, saya sudah coba 50 sampai 100, kok ya nggak akurat gitu ya. Lebih akurat kalau saya pakai ini, tinggal ditembak aja. Nah, alat ini kalau kita gunakan kecepatan sesaat ini ya, kecepatan saat dengan ini minimal pokoknya dia punya kecepatan 16, minimal 16 km per jam bisa kita detek dengan alat ini. Nah, kalau di bawahnya itu tidak kedetek. Nah, alat ini banyak dipakai selain orang dishub ya, orang perhubungan yang menggunakan untuk survei kecepatan, juga digunakan kepolisian. Untuk apa polisi? Jadi kalau Pak Polisi itu biasanya di kanan kirinya kalau ada boxnya di motornya, dia itu tinggal nembak gini, ketahuan kok kamu kecepatannya berapa di sini. Kamu sudah nggak bisa, misalnya, enggak Pak, kecepatan saya cuma sekian gini. Polisi nggak bisa diibu karena dia sudah punya alat ini sekarang. Jadi alat ini sekarang Pak Polisi sudah mulai mempunyai ya, sudah berapa tahun terakhir nih Pak Polisi juga punya, sehingga dia pada waktu menangkap pengguna jalan itu kecepatannya tinggi apa enggak, cukup dengan menggunakan speed gun ini. Nah, jadi itu kalau di bidang kepolisian seperti itu ya. Tapi kalau di kita itu digunakan untuk mendesain, untuk meningkatkan evaluasi sebagai untuk analisa ekonomi pun bisa. Analisa kecelakaan juga bisa. Jadi kalau misalnya angka kecelakaan di situ tinggi, ada termasuk daerah black spot area, kita bisa cek kok kecepatan di situ sebenarnya berapa toh, gitu ya. Termasuk kalau misalnya saya ada jalan baru, jalan seperti Soekarno Hatta ini. Dulu itu direncanakan dengan kecepatan berapa sih gitu ya. Nah, saya bisa dengan menggunakan alat ini, kemudian saya analisa sebagai statistik ya, menggunakan presentil 85%, yang masukkan presentilnya digunakan 85, 50 sama 15%. Nah, yang kecepatan masuk di presentil 85%, berarti jalan itu dulu didesain dengan kecepatan sekian. Nah, ilmu statistik. Nah, ini pentingnya kecepatan. Kemudian paham ya pentingnya kecepatan seperti itu. Nah, terus cara pengumpulan data
caranya ini saya berikan cara manual dulu. Nah, kalau cara manual, alat yang kita gunakan roll meter dan seterusnya ini ya. Jadi cara surveinya seperti ini. Ya. Kalau cara manual ya. Cara manual jadi jaraknya ini surveyor 1, surveyor 2 jaraknya 100 meter. Lek manual lek gak duwe alat speed gun. Ya, jaraknya 100 meter. Kemudian kalau ada kendaraan lewat di sebelah sini, misalnya arahnya ke sini ya, dari arah selatan, utara ke selatan gitu ya. Nah, tinggal kalau ada kendaraan lewat di sini, dicatat platnya berapa, kemudian sampai di sini keluar di sini dicatat platnya nomor berapa. Sehingga kita tahu berapa menit dia melewati jarak 100 meter di sini. Sehingga kita tahu V-nya piro. Karena jarak kan sudah jelas, jaraknya 100 meter, waktunya berapa detik, nah sehingga ketemu V. V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Gitu ya. Nah, itu kalau cara manual. Nah, kalau saya tidak, biasanya kalau mahasiswa sudah, karena kita sudah punya alat speed gun, tidak saya sarankan pakai cara manual. Karena apa? Itu terlalu riweh gitu ya. Nah, sebaiknya pakai alat yang seperti ini. Ya, cukup ditembakkan, jadi ada kendaraan. Apa saja Bu kendaraannya? Bus bisa, motor bisa-bisa. Kamu tinggal tembakan aja, langsung keluar angkanya di sini kecepatan ini. Ini, ketorek. Nah, sini kecepatannya berapa langsung keluar. Terus ditulis aja, enggak kamu masukkan di dalam formulir. Nah, standarnya untuk kecepatan sesaat itu standar di dalam mendesain adalah mobil rek. Ya, tolong perhatikan. Nanti kalau kamu ada yang ngambil tentang teknik lalu lintas atau manajemen lalu lintas, standarnya adalah mobil penumpang atau LV. Paham ya? Standarnya adalah LV, kendaraan ringan, light vehicle, bukan truk, bukan bus, bukan sepeda motor. Tapi kalau kamu pengen menganalisa saja, sekedar pengen tahu, misalnya pengen tahu gapnya Bu antara motor satu dengan motor berikutnya, gapnya berapa? Ya, kan saya butuh berapa detiknya. Pakai waktu. Terus saya juga pengen tahu kecepatannya Bu. Motor itu orang kalau nyebrang berani apa enggak? Sekedar pengen tahu aja. Silakan, enggak apa-apa motor. Tapi kalau analisa kinerja patokannya adalah mobil penumpang. Bukan truk, bukan bus. Kemarin ada yang mau ngambil tentang bus. Bu, bus berapa ya untuk kecepatan bus? Jangan. Kalau kita untuk mendesain sekali lagi yang dipakai adalah mobil penumpang. Paham? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini rumusnya seperti ini jaraknya ya. V sama dengan 3,6 kalikan jarak dibagi dengan waktu. Biasa. Itu kalau kecepatan sesaat, Rek, ya. Tapi kalau kecepatan perjalanan bagaimana? Untuk apa Bu kecepatan perjalanan? Kecepatan perjalanan itu misalnya kita mau menganalisa kinerja angkutan umum. Ya, public transport kita menganalisa nih, atau saya ingin tahu angkutan umum di Malang itu sebenarnya kebanyakan apa enggak sih gitu ya. Nah, itu kamu untuk menganalisanya kecepatannya bukan kecepatan sesaat tapi kecepatan perjalanan. Nah, bagaimana cara surveinya? Kamu naik di kendaraan tersebut. Jadi misalnya dari terminal nih, terminal Gadang misalnya. Saya mau lihat Gadang sampai Arjosari misalnya. Ya, kamu naik angkot di situ mulai masuk naik, kemudian kamu catat waktunya. Ya, platnya yang pasti platnya harus dicatat dulu ya, plat nomor kendaraan berapa, kamu start mulai jam berapa. Setelah itu kamu naik sampai turun Arjosari berapa lama. Ketemu itu waktunya. Jaraknya kan bisa dicari ya, jaraknya dari bisa menggunakan apa? Google Map itu bisa ya. Nah, jaraknya berapa dari Arjosari Gadang sampai Arjosari dibagi dengan waktu maka ketemu kecepatan. Nah, kalau kecepatan perjalanan seperti itu ya, jarak dibagi dengan waktu. Oke, itu travel time ya. Caranya cuma seperti itu. Jadi untuk formulirnya saya tunjukkan formulirnya tadi di Classroom sudah ada, Rek. Classroom mana yuk? Nah, formulirnya ini, Rek. Formulirnya ini ya. Nah, kalau untuk kecepatan seperti ini, sebentar saya tunjukkan, kecepatan sesaat seperti ini. Tolong perhatikan ya. Ini kalau yang manual seperti ini formulirnya. Hari, tanggal, ruas jalan. Nah, ya. Yang ditulis ada plat nomor kendaraan. Ya, jaraknya berapa masuk keluar tadi pada waktu masuk platnya nomor berapa, jam berapa, keluar juga seperti itu. Tapi kalau cara manual kalau menggunakan alat ini, alat speed gun ini, kalian cukup pakai ini. Ya, formulirnya.
Bukan yang atas tadi. Jadi ditulis nomor platnya nomor berapa, terus kecepatan. Dari mana Bu kecepatan? Cukup kalian membaca yang di sini. Tulis di situ. Nah, keterangan itu kalau misalnya pada waktu kamu survei ada kondisi khusus seperti yang kemarin. Kamu ngambilnya ada mobil box misalnya. Mobil box itu kan juga kategori mobil penumpangan ya, Rek ya. 2 ton. Ya, mobil box kan 2 ton. Dia termasuk kategori di light vehicle. Nah, kalau kamu ngambil data itu, masukkan, tulis keterangannya, mobil box. Paham? Karena karakteristik mobil box dengan kecepatan mobil box dengan angkutan umum kan pasti beda. Ya, misalnya mobil pribadi sama angkutan umum, angkot aja sudah beda. Nah, jadi keterangan itu adalah untuk memberikan kondisi-kondisi khusus. Paham? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ini yang tidak ada tapi saya adakan, ya. Misalnya sebenarnya tidak apa ya? Saya tambahan dari saya. Kalau misalnya ada yang ngambil di simpang, ya, simpang itu yang kalian survei tidak hanya volume kecepatan, tapi juga panjang antrian. Nah, yang dimaksud dengan panjang antrian itu seperti ini, Rek. Ya, panjang antrian itu adalah seperti ini. Ya, ntar saya ambilkan saya. Misalnya gini nih, ini ada simpang. Ya, nah, panjang antrian itu adalah survei panjang antrian pada waktu nyala hijau, salah hijau keliru. Nyala merah, ini kan zebra cross ya, Rek yo. Ini garis hentinya. Saya garis henti itu di sini, Rek yo. Tadi keliru, garis henti itu di sini. Ini zebra cross, garis henti di sini. Nah, di sini ke belakang, ini 25 meter. Ya. Nah, ini zebra cross, garis henti itu jaraknya 10 cm. Ya. 30 cm, garis henti itu 30 cm dari zebra cross. Nah, panjang antrian, kamu cukup menghitung banyaknya kendaraan yang di sini, Rek. Cara yang paling simpel adalah ini. Ya, kamu menghitung berapa kendaraan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tinggal kamu kalikan aja. Kalau menurut aturan MKJI, satu kendaraan LV itu adalah 5 meter panjangnya. Ya, jadi kamu pada waktu nyala merah, piro yang mandek. Misalnya sampai 10, berarti 5 ping 10, 50 meter. Itu aja. Ya, cukup ini. Loh Bu, kalau misalnya ada motor di sini bagaimana? Motor itu tidak bisa kita masuk di dalam analisis, sebenarnya tidak boleh dimasukkan. Karena motor itu termasuk kategori hambatan samping. Jadi yang dihitung untuk panjang antrian adalah hanya mobil saja. Mobil, truk, bus, pokoknya minimal roda 4. Ya, itu 1, 2, 3. Nah, nanti kamu tinggal hitung. Bu, kalau mobil sekarang kan ada yang kecil-kecil tuh, kayak Agya, kemudian Ayla, itu kan kecil. Kalau di MKJI pakai 5 meter kan berarti kelebihan. Bagaimana? Tidak ada masalah. Karena MKJI itu, nanti kalau kan sudah mempelajari MKJI ya, panjang antriannya, yang Agya itu mungkin sekitar 2,5 meter gitu ya, 2 meter lebih lah. Ya, 2 meteran. Nah, terus itu kan lebihan 5 meter. Sepeda motor itu masuk di situ. Ya, jadi cukup menghitung yang sekali lagi panjang antrian 1, 2, 3, 4 gitu aja. Paham? Nah, kemudian kamu masukkan di dalam formulir ini. Ya. Nah, kalau simpangnya simpang bersinyal, maka pada waktu nyala merah pertama, panjang antriannya berapa? Berapa meter? Atau kamu, Bu, survei kan nggak bisa ngitung meteran, ya wes, hitung berapa kendaraan. Misalnya ada 10 kendaraan, Bu, tulis saja 10 kendaraan di situ. Ya, kemudian jam 6, jadi nyala merah pertama, merah kedua, merah ketiga, pertama 10 kendaraan, yang kedua 6 kendaraan, dan
seterusnya. Itu panjang antrian. Bisa diterima? Silakan kalau ada pertanyaan. Paham ya, moga-moga bisa dipahami. Kemudian ada survei lagi, terutama ini untuk analisa kinerja, yaitu hambatan samping. Apalagi Bu hambatan samping. Saya terangkan surveinya dulu, nanti analisanya nanti ya, kalau kalian sudah masuk di dalam kinerja. Ya, hambatan samping itu adalah faktor-faktor ya. Saya kasih pengertian dulu. Hambatan samping itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kinerja suatu jalan. Ya, hambatan samping ini bisa menurunkan kinerja suatu jalan selain volume. Nah, apa saja hambatan samping itu? Hambatan samping itu terdiri dari pejalan kaki, kendaraan keluar masuk, kendaraan henti atau kendaraan parkir, kendaraan keluar masuk, dan unmotorcycle. Nih, ya. Hambatan samping sekali lagi, ya. Nih, hambatan samping itu pada ruas, ya. Ini kalau saya ingat nanti di ruas kita itu terangkan yang ruas dulu ya. Nah, yang di ruas jalan. Terdiri dari pejalan kaki. Jumlah pejalan kaki berapa? Nah, saya kalau ngitung bagaimana, Bu? Gini. Kelihatan ya, moga-moga tidak putus suara saya. Hambatan samping itu kita ambil di jalan lurus, ya. Kemudian sepanjang 200 meter. Tolong ini kalau kalian memang tertarik dengan topik lalu lintas, di capture ya. Di print screen ya, karena biasanya ini kalau saya yang uji mahasiswa atau bimbingan saya, tak kon ngambil data hambatan sampai mesti harus ngerti. Kalau ngambil ruas jalan wajib harus ada data hambatan samping. Ya, nah ngambilnya bagaimana Bu? Di jarak 200 meter. Pak, sepanjang 200 meter yang kamu hitung adalah dari sisi sebelah sini juga di sisi sebelah sini. Semuanya. Paham? Bisa diterima? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi sepanjang 200 meter sisi kiri kanan. Apa saja yang dimaksud dengan hambatan samping? Jumlah pejalan kaki di sisi sini semua. Sepanjang 200 meter kamu hitung. Semua pejalan kaki. Baik itu yang menyeberang ataupun yang hanya jalan di trotoar. Kalau dia nyebrang berarti kan kehitung lagi Bu nyebrang. Iya, misalnya dia pertamanya jalan di sebelah sini, kemudian nyebrang ke sini. Terus dihitung Bu di sini. Iya, di sini juga dihitung. Ya. Jadi jumlah pejalan kaki berapa? Berapa kendaraan yang berhenti atau parkir sepanjang ini? Berapa kendaraan yang berhenti atau stop? Kenapa Bu bisa dimasukkan? Jadi kalau kamu tanya, kenapa ya pejalan kaki masuk di hambatan samping? Coba kamu perhatikan, jika di suatu jalan banyak pejalan kaki, maka namanya pejalan kaki itu kan boleh aja dia jalan ke sini, nyebrang. Kalau banyak pejalan kaki yang nyebrang, otomatis kendaraan kan balik-balik mandek. Ya enggak? Awalnya kecepatannya misalnya 40. Kalau banyak kendaraan orang balik-balik nyebrang, bisa jadi nggak jadi 40. Jadinya kecepatan kendaraan turun. Ya, turun menjadi 20 misalnya. Nah, itu kan kinerja juga akan pengaruh. Ya. Kemudian kendaraan henti atau kendaraan parkir. Kendaraan henti atau parkir. Kendaraan henti bisa contohnya angkot aja. Kalau banyak angkot yang balik-balik berhenti untuk ngambil penumpang, otomatis yang di belakangnya kendaraannya kan juga balik-balik mandek, Rek. Itu juga berpengaruh pada kinerja. Ya, kalau kendaraan jalannya itu misalnya volume jalan itu bisa berjalan lancar, lurus, tidak berhenti, dia bisa menampung katakanlah misalnya 100 gitu. Tapi kalau balik-balik ada yang mandek di dalamnya, otomatis ini kan juga nggak bisa jalan lancar gitu. Nah, untuk kendaraan parkir atau kendaraan stop, ya. Makanya ada rambu-rambu, rambu boleh parkir, lampu tidak boleh parkir, lampu dilarang stop dan sebagainya. Itu kaitannya
dengan kinerja, kaitannya dengan mengatur hambatan samping supaya dia tidak tinggi hambatan sampingnya. Ya, kemudian hambatan samping yang kedua, kendaraan keluar masuk. KK itu kendaraan keluar, KM itu kendaraan masuk. Masuknya gimana? Maksudnya tuh gini, Rek. Ya, kalau ini saya gambar gini ya. Moga-moga kelihatan. Ini di ruasnya. Misalnya nih, Rek. Ini ruas jalan nih, ya. Di sini banyak gang. Misalnya nih, gangnya gini. Ya. Kalau banyak kendaraan keluar masuk, otomatis yang kendaraan di sini kan banyak mandek ya, Rek ya. Contohnya aja di depan kampus, kamu kalau membayangkan ke kampus gitu ya, di Jalan Semanggi ya kalau nggak salah itu. Utaranya ATM itu loh, Rek. Semanggi ya. Iya dah. Iya, Bu. Semanggi ya. Nah, kalau misalnya di Jalan Semanggi itu banyak kendaraan keluar masuk atau yang di dekatnya di Poltek aja, di dekatnya ATM, itu banyak kendaraan keluar masuk. Otomatis yang kendaraan dari arah selatan itu kan terganggu. Makanya hambatan samping itu termasuk adalah kendaraan keluar masuk. Jadi berapa jumlah kendaraan keluar masuk? Ya kamu tulis semuanya di sini. Berapa kendaraan? Mobil ke motor ya kamu tulis semuanya. Ya. Kemudian unmotorcycle. Unmotorcycle itu becak, gerobak ya. Termasuk orang dodolan bakso gitu ya, yang didorong. Itu juga termasuk unmotorcycle. Karena motorcycle itu kecepatannya kan nggak tinggi ya. Nah, makanya kalau memang sekarang dengan maraknya gowes, ya, gowes sekarang kan apalagi awal-awal pandemi gitu ya, orang lagi booming gowes gitu ya. Nah, gowes itu kategorinya dia di dalam analisa kinerja kategori unmotorcycle dan unmotorcycle itu masuk di hambatan samping. Nah, kalau unmotorcycle-nya banyak, maka hambatan samping itu tinggi. Nah, kalau hambatan samping itu tinggi, maka bisa menurunkan kinerja ruas jalan. Jadi performa jalan itu akan turun. Itu ya, itu alasan kenapa motorcycle masuk di dalam hambatan samping. Nah, kalau kita feedback lagi dengan geometrik jalan, kalau kalian mempelajari tentang jalan arteri, salah satu syarat jalan arteri adalah akses menuju jalan arteri dibatasi. Ada salah satu syaratnya kan gitu ya. Kalau kalian belajar tentang geometrik, arteri maupun kolektor itu dibatasi akses yang menuju di situ. Nah, kenapa ada kata-kata membatasi akses yang menuju jalan arteri supaya kendaraan yang keluar masuk ini juga tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, hambatan samping menjadi tinggi. Kalau hambatan samping itu tinggi, maka fungsi jalan yang asli awalnya itu arteri bisa turun menjadi kolektor. Jadi fungsi jalan itu bisa turun karena hambatan samping yang tinggi. Cara surveinya gimana, Bu? Yo tinggal mbok tulis ngene tok, Rek. Nah, Ciro lupa timo, nah dan seterusnya. Ya, untuk analisanya nanti saya terangkan habis ini. Tapi yang untuk surveinya seperti hanya mengamati tapi jaraknya 200 meter ya. Jadi sekali lagi untuk hambatan samping ini 200 meter. Ya, ini yang agak berat. Terus gimana, Bu, caranya kalau kita personilnya nggak banyak, ya kan pandangan mata kita juga terbatas, apalagi yang seperti saya harus pakai kacamata, biasanya kalau melihat agak jauh kita nggak jelas. Nah, kalau saya menyiasatnya gini, ini 200 meter ya. Nah, saya bagi dua, kalau saya. Nah, tapi kalau kamu matanya yang masih sehat-sehat mungkin masih jelas, kalau saya, mata saya sudah berkurang ya, karena sudah rabun gitu ya. Nah, ini saya bagi dua, ini 100, ini 100. Jadi saya hanya melihat di bagian di sini 100 meter, ini 100 meter, ini 100 meter, 100 meter. Jadi personel saya ada 4. 4 itu satu orang melihat ini, 4-4-nya. Mulai pejalan kaki, kendaraan parkir, kendaraan keluar masuk, dan motorcycle.
Jadi satu orang 100 meter sebelah sini mengamati sebelah sini. Ini juga mengamati. Ini juga gitu, ini sebelah ini. Jadi cukup 4 orang. Tapi kalau dirasa, Bu, 4 orang itu satu orang ini, 4 orang ini ya berarti satu orang harus melihat di si 4 ini nggak cukup, nggak bisa. Tambah lagi 1 boleh. Jadi untuk jumlah personel surveyor itu menyesuaikan kondisi di lapangan. Paham? Untuk beberapa macam-macam survei di sini. Nanti kalian akan melakukan ini soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, Rek. Ada pertanyaan, Kak? Sudah jelas? Jelas? Clear ya? Oke. Oke, kalau sudah clear, ini tadi malam tuh saya lupa mau upload ya. Nanti saya upload deh. Saya baru ingat. Berarti survei sudah jelas semua ya, Rek ya. Jadi sudah saya terangkan untuk survei. Berarti kita lanjut ke topik berikutnya. Tapi sebelum saya masuk ke bab berikutnya, kalau ada yang mau tanya, silakan. Silakan, Rek. Adakah yang tanya? Saya mau tanya, Bu, tentang hambatan samping. Silakan, Mas. Jadi sewaktu-waktu LV itu bisa jadi hambatan samping ya, Bu. Kalau misal LV tersebut keluar masuk suatu simpang atau parkir di samping jalan. Oke. Ya. Oke, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Jadi gini, kita pada waktu survei itu ada tugasnya masing-masing. Maksudnya gini, saya mau ngambil data, saya ngambil contoh, saya mau menganalisa kinerja jalan di Soekarno-Hatta. Misalnya gitu ya, Mas ya. Nah, saya butuh apa saja? Di situ untuk kinerja saya butuh volume, saya survei volume, ada survei kecepatan, saya survei hambatan samping. Nah, orang yang berbagian mendapat bagian volume kendaraan, ya hitung volume kendaraan aja. Jadi kalau ada kendaraan lewat, baik itu LV, HV, motorcycle, dia masuk di volume. Kemudian orang hambatan samping yang tugasnya, misalnya Iqbal gitu ya, Iqbal menghitung hambatan samping. Tugasmu, Bal, kamu adalah menghitung kendaraan parkir tempat-tempatnya. Nah, maka Iqbal tidak perlu menghitung jumlah kendaraan yang lewat, tapi cukup menghitung kendaraan yang stop. Jadi kalau di kategori menghitung di kendaraan keluar masuk, entah itu mobil, entah itu sepeda motor, pokoknya dihitung semua. Termasuk kendaraan yang stop maupun parkir. Jadi tugasnya sendiri-sendiri gitu, Mas. Ya. Nanti dia dihitung 2, Bu, sebagai hambatan samping, juga dihitung sebagai volume. Iya. Kalau dia balik-balik berhenti, maka dia juga hitung di volume dia dihitung karena dia membebani lewat di jalan tersebut, dia kategori di hambatan samping masuk karena dia balik-balik mandek. Contohnya angkot misalnya. Atau di Soekarno-Hatta ini kan banyak Indomaret tuh. Ya, ada banyak warung gitu ya. Saya ada kendaraan misalnya angkot gitu ya. Angkot lewat. Nah, itu saya hitung di volume. Tapi kemudian ada penumpang, Pak, saya mau berhenti nih, mau beli kue di situ sebentar. Masuk lagi, ada lagi berhenti di kue di mana gitu. Nah, itu balik-balik berhenti. Maka dia selain terhitung di volume, juga terhitung di hambatan samping. Gitu ya, Mas ya? Bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, Bu. Oke. Yang lain silakan. Kalau ada satu lagi, Bu. Silakan. Kalau misalnya di kilometer 100 meter pertama kendaraan tersebut berhenti, lalu di 50 berikutnya berhenti, dihitung 2 kali atau 1? Iya, 2 kali. 2 kali. Oh, iya. Berarti kalau berhentinya itu ya, selama 200 meter berapa kali langsung ditulis berapa kali gitu? Iya. Karena semakin sering dia berhenti, otomatis kan kendaraannya kan juga, yang di belakangnya dia kan juga terhambat, Mas ya? Iya, terhambat, Bu. Gitu ya? Oh ya, sudah cukup clear, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan. Bertanya, Bu. Oke, monggo. Mungkin pertanyaan ini masih lama ya, Bu, saya tanyakan. Cuman saya pengen tahu aja, Bu. Nah, semisal saya ketika skripsi nanti, dosen pembimbing saya itu minta data sekunder, data LHR-nya itu misal 3 tahun terakhir ya, Bu. Nah, terus saya cek, saya tanyakan ke Dinas Bina Marga setempat,
itu ternyata tidak ada Bu untuk data LAR. Itu tidak ada, tidak pernah disurvei. Nah, menurut Ibu saya itu harus gimana Bu? Harus apa saya bisa survei sendiri LAR itu, atau saya ambil studi kasus di daerah lain yang Ya, paham saya pertanyaannya. ya Bu, Ini Mas. yang sekiranya ada. Oke. Makasih. Kalau untuk sekarang keperuntukannya apa? Kalau keperuntukannya untuk kinerja performance suatu ruas jalan, performance kinerja ya. Nanti bab berikutnya saya terangkan tentang performance ya, tentang kinerja, maka sebaiknya datanya adalah data primer. Ya, dan itu tidak ngambil 3 tahun terakhir. Karena kalau kita mau menganalisa performance suatu jalan adalah kondisi existing saat ini. Ya, performanya saat ini gimana gitu ya. Kita nggak perlu data 3 tahun yang lalu. Nah, kalau butuh data 3 tahun yang lalu, itu hanya butuh mencari nilai I, pertumbuhan aja. Karena misalnya saya mau tahun ini, saya kemudian prediksi nih, hasil saya 5 tahun ke depan, bagaimana? Apa sih safety apa enggak, safe apa enggak gitu ya. Nah, itu pakai I pertumbuhan. Nah, I pertumbuhan itu bisa ngambilnya adalah di BPS. Ya, di BPS itu ada Mas. Ya, pertumbuhan itu berapa ono. Jadi, tapi kalau misalnya untuk jalan geometrik itu beda lagi. Kalau performance existing ya, kondisi existing saat ini. Tapi kalau geometrik jalan itu beda. Nah, kalau geometrik jalan, itu saran saya, kalian ngambilnya adalah data sekunder, jangan data primer, saran saya. Kenapa? Geometrik itu bukan sesaat, tapi kamu merencanakan adalah kondisi yang jangka panjang. Beda dengan performance. Performance saat ini, jalan itu saat ini, contohnya nih, Soekarno-Hatta, pada waktu kalian masuk kayak hari ini nih, hari Jumat, oh performanya pada waktu saya ngambil kayaknya sepi-sepi aja. Ada peak dan off peak waktunya. Ada waktu puncak sama waktu tidak puncak. Nah, itu silakan kalau performance. Tapi kalau geometrik, saran saya tidak. Justru saran saya adalah kalian ngambilnya adalah dari data sekunder. Tidak ngambil data primer. Itu Mas, saran saya Mas. Kalau ada yang mau ngambil. Jadi dibedakan ya, pengambilan data untuk saya mau data primer atau sekunder, lihat topiknya. Kalau topiknya tentang kinerja, performance suatu jalan, silakan data primer. Tapi kalau misalnya Bu, data primer kayaknya sekarang pandemi nggak bisa ngambil Bu, kayak kemarin tuh bimbingan saya, karena pandemi tidak boleh ngambil data. Ya terus gimana? Ya saya ngambil tetap data primer sebenarnya, tapi melalui orang kedua. Caranya apa? Pakai CCTV. Existing saya dapat. Nah, gitu ya. Jadi, kalau performance ngambilnya bukan di Bina Marga, tapi di Dishub. Karena Bina Marga nggak punya datanya. Dishub yang terlalu update, gitu Mas. Tapi kalau di geometrik, maka ngambilnya adalah di Perbina Marga. Gitu Mas? Jelas ya? Keperuntukannya kemana-mana ya. Jadi kita kalau mau ngambil data, survei, itu sekali lagi, lihat dulu topiknya. Termasuk nih, saya mau ngambil kayak contohnya nih yang lagi marak ini kamu tak kompori lah ya, tak kompori variasi judul untuk semester depan. Kamu kan semester depan PKL ya, terus semester depannya kan sudah skripsi toh. Nah ini saya kasih nih topik ya yang lagi booming saat ini. Jadi di semua perguruan tinggi lagi booming ini. Jadi semua dosen kemarin itu sampai ada kementerian pun melakukan webinar ini. Jadi kementerian, kemudian Menteri Dishub ya, Budi Karyadi, kemudian kepolisian berintegrasi melakukan masalah odol. Tahu odol? Bukan odol gosok gigi yo, pasta gigi bukan odol itu. Tahu odol? Overdimension overloading. Itu ternyata cukup pengaruhnya terhadap kinerja, baik itu kinerja jalan juga turun. Yang kedua, mempengaruhi pada kerusakan jalan. Yang ketiga, pengaruh pada SLFG. Nah, silakan nih, kalau ada yang mau ngambil ini, bisa banyak topiknya nih. Terus dari sisi ekonomi juga.
Ya, dari sisi keselamatan, waduh banyak sekali kalau mau ngambil ini. Nanti siapa yang ngambil tentang keberkerasan, siapa yang ngambil tentang kerusakan, siapa lagi yang ngambil tentang keselamatan lalu lintas, nah kan gitu ya. Terus bagaimana cara menanganinya? Oke, rek judulnya rek tentang lalu lintas, tentang odol aja sudah banyak. Ya, ini lagi marak nih. Coba kamu browsing gitu ya tentang odol, kamu bisa prepare untuk tahun depan. Ya. Apakah masih update Bu tahun depan? Insya Allah masih update karena ini jadi dalam waktu 2 minggu terakhir kami dosen-dosen transportasi itu jadi bahasan yang cukup hangat ya karena itu jadi masalah pemerintah saat ini yaitu masalah odol. Over dimension dan overloading. Apa sih over dimension? Jadi kadang-kadang ono truk iku lho rek sing dhuwure ono sampai munjung-munjung itu loh maksudnya. Terus sampai munjung gitu ya. Nah, menyebabkan overloading ya, itu kan kerusakan jalan itu kan banyak kerusakan karena overload. Nah, overloading ya salah satunya yang itu tadi. Dan banyak kecelakaan juga karena odol tadi gitu ya. Kalau silakan kamu browsing aja. Saya hanya memberikan apa ya pancingan aja. Siapa tahu kalian tahun depan tertarik ngambil ini. Ini topik insya Allah di Politeknik belum ada yang ngambil. Di Polinema belum ada yang ngambil. Saya bisa jaminkan. Belum ada yang ngambil. Kalau ngambil ini insya Allah kamu bisa lolos itu. Mesti istilahnya kalau proposal insya Allah bisa lolos itu. Insya Allah ya bukan kan tergantung dari panitia, tapi panitia saya bisa ngojok-ngojoki gitu ya. Insya Allah bisa lolos karena memang belum ada topik itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah jadi kamu mau tawarkan ke pemerintah tempat. Jadi tempatnya di mana Bu surveinya? Ya kamu tergantung mungkin di daerah kamu atau di mana yang ada yang kondisi odolnya memang tinggi silakan. Nah, kalau seperti itu, maka surveinya pun kamu harus menyesuaikan. Waktu surveinya pun menyesuaikan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, waktu survei harus kita perhatikan. Ada macam-macam faktor-faktornya. Gitu ya, Mas, Mbak. Guys, udah dapat judul paling nggak ikut 3W6, 6 judul. Ya, jalannya beto-beto bisa reake wis. Gitu. Misalnya ada yang Surabaya, ada yang di Lumajang. Lumajang itu termasuk yang tinggi odolnya. Lumajang, Pasuruan itu. Surabaya juga odolnya tinggi. Nah, silakan diambil topik-topik yang itu. Jadi biar topiknya tidak hanya geometrik simpang ya. Ganti-gantilah ya. Kemarin saya sampaikan ke ada alhamdulillah kemarin mahasiswa saya gak ikut arek ngambil yang ini ya, alhamdulillah ada yang mau gitu ya. Alhamdulillah tahun ini lebih variatif ya. Tahun kemarin saya tawarin coba nggak ya LRT rek gitu ya. Alhamdulillah kemarin ada yang mendesain LRT gitu ya. Ya. Oke, tuh Mas ya, ada lagi pertanyaan silakan. Izin bertanya Bu. Monggo silakan Mbak. Mbak siapa? Rizka Bu. Mbak, kok betul ya namaku ya? Ya silakan Mbak Rizka. Izin bertanya mengenai survei yang di Simpang Bu sama kan kalau misalnya di daerah jalan di RSU menuju ke arah yang belok kanan kalau mau ke McDonald's itu kan ada lampu merahnya ya Bu, tapi itu kan kadang itu waktu hijau itu benar kan mereka itu bergerak ke kanan, tapi di tengah-tengah itu berhenti. Nah, itu sebenarnya itu termasuk hambatan samping atau cuma volume kendaraan yang menumpuk di situ aja Bu ya? Yang di Marpe McD itu ya? Iya Bu, tapi yang dari arah RSU yang belok ke kanan itu Bu. Ya. Itu maksudnya apa ya Bu? Oke. Yang di arah kamu bahas yang ini ya, volume kendaraan arah pergerakan dari utara ke selatan atau yang menuju ke Ororodowo ya Mbak ya? Iya Bu. Ya, itu kalau lampu merah harusnya kan berhenti ya. Ya, lampu merah harusnya bukan berhenti ya. Kalau lampu kan merah berhenti ya, Reo. Betul ya? Tapi kalau di situ pada saat menit ke-26 kendaraan jalan. Kalau enggak, coba kamu cek aja. Menit ke-26 itu kendaraan jalan, juru jalan. Nah, apakah itu termasuk hambatan samping? Enggak, itu enggak termasuk hambatan samping. Itu termasuk tidak termasuk hambatan samping. Loh Bu, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Saya pernah, nah ini sekedar cerita saja ya. Itu kan salah satu penelitian saya. Dulu itu ya alhamdulillah dipakai sampai sekarang. Bukan mengatur itu. Dulu itu arah lampu itu syarat dengan jarum jam. Nanti kalau kita sudah ngomong di lampu ya, di simpang ya tentang simpang bersinyal, dulunya itu arahnya searah jarum jam. Nah, hasil penelitian saya itu berlawanan dengan jarum jam. Nah, alhamdulillah dipakai sampai saat ini. Nah, cuman yang satu saya nggak setuju waktu itu. Yaitu pada waktu lampu merah di menit ke-26 kendaraan suruh jalan. Nah, saya pernah ketangkep, Rek.
saya pernah ketangkep. Ya. Nah, ketangkep itu apa saya salah baca? Enggak, gini. Saya ngomong sama Pak Polisi itu, saya sebenarnya saya bilangin gini. Nanti kamu akan tak ajari tentang ini ya, all right gitu ya. Saya bilang sama Pak Polisi, salah saya di mana? Ibu nerobos. Oh enggak, saya enggak nerobos. Bapak yang salah, saya bilang gitu. Saya itu mengikuti lampu. Lampu waktu merah saya berhenti. Hijau saya disuruh, saya hijau kan jalan. Tapi di situ di 26 kendaraan semua disuruh jalan. Kok yang dilala apesku? Ya. Apes saya pas saya disuruh jalan, jadi kendaraan itu sudah berangkat. Nah, istilahnya saya tuh kancet gitu loh. Ya, saya kena, saya bilang, saya ditangkap enggak apa-apa, Ibu bayar sekian rupiah gitu ya. Oh iya, saya bilang gitu. Terus saya cuma bilang gini, Pak, saya ngomong sama Pak Polisnya, boleh nggak saya tunjukkan, saya juga dosen transportasi, saya ngatur lampu itu, saya bilang gitu. Ini salah loh, saya bilang gitu. Bapak 20 menit ke 26, kita disuruh jalan itu salah, saya bilang gitu. Kenapa salah? Merah di mana-mana merah itu adalah kita berhenti. Hijau kita itu jalan. Kalau dipasang LTE ya, ETLE itu kena semua. Saya bilang gitu. Bapaknya akhirnya apa? Oh gitu ya Bu, ya salah. Kan kita sudah ngitung itu kecepatannya berapa. Saya jelaskan kecepatan dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang diberikan. Saya langsung disuruh jalan sama bapaknya. Ini segera cerita pengalaman saya ditangkap polisi gitu ya. Nah, saya waktu itu nyebut anak saya, ada ibu saya sama orang tua saya, ibu saya sudah terus biakin Duk, Arab sudah saya yang ibu di mobil aja, saya yang ngadepin Pak Polisinya, saya bilang gitu. Saya situ denda. Saya jelaskan. Ini salah, saya bilang gitu. Di mana-mana lampu merah itu berhenti, tapi di sini 26 saya duduk jalan. Tapi begitu jalan aku disemprit gitu loh. Nah, itu kategori yang mana? Itu salah, Mbak. Jadi yang di situ itu harusnya merah ya merah, hijau yang hijau, cuman kok ya disuruh jalan. Tapi jawabannya Pak Polisinya gini, lah Bu, kalau yang dishub kan memang seperti itu, didesain seperti itu. Kan dia nggak tahu kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan antriannya begitu panjang ya Bu, katanya. Saya bilang ini, kita tuh merencanakan sudah memperhitungkan panjang antrian. Saya bilang, itu Mbak ya. Jadi tidak termasuk di kategori hambatan samping. Ya, yang masuk hambatan samping itu yang mana? Kalau di perapatan itu yang masuk hambatan samping adalah yang keluar masuk di PLN. Termasuk yang di Avia, parkiran Avia itu Mbak. Itu hambatan samping, termasuk McD. Itu yang kendaraan keluar masuknya ya Mbak yo. Kalau pejalan kakinya sudah pasti jelas masuk hambatan samping. Gitu nggih Mbak? Mbak Rizka? Baik, Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan sedikit ya tentang survei. Jadi jelas ya, survei. Insya Allah nanti kalau ada tugas survei bisa ya. Nanti kalian akan ada tugas survei, soalnya untuk menganalisa, saya ngambil topik tentang kinerja ruas jalan aja. Nah, jalannya, posisinya, mungkin kita kelompok aja ya. Saya jelaskan kinerja dulu deh. Nanti, kapan yo? Kamu kalau saya untuk yang kecepatan, apakah pakai yang HP atau pakai speed gun? Ya nanti kita lihat kondisinya ya. Kalau banyak Bu pakai HP aja supaya nggak sering-sering ke kampus, ya monggo pakai HP gitu ya. Nah, karena kalau speed gun jumlahnya juga, kemarin saya cek Pak Kodri yang sebenarnya kita punya 4 ya, tapi katanya Pak Kodri kemarin yang siap 2 katanya gitu. Ini 1 tak bawa, jadi Pak Kodri tinggal 1. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas Red, survei mulai volume, kecepatan, kemudian hambatan samping, panjang antrian, ini untuk ruas maupun untuk simpang ya. Wes clear yo. Wes yore yo. Silakan kalau ada yang mau tanya sebelum saya pindah ke topik yang lain. Itu tentang kinerja soalnya, kinerja ruas jalan. Silakan kalau nanti saya upload ya, sorry kemarin lupa saya ngupload tadi malam itu. Ya. Tadi malam ngajari anak saya. Aku ngajari, saya itu nggak bisa bahasa Arab tapi kan ngajari bahasa Arab. Karena saya ujian bahasa Arab hari ini. Ruwet gitu, saya harus belajar dulu tadi malam gitu ya. Mungkin di sini ada yang pintar bahasa Arab ya. Aku tak kursus nama kamu aja.
Kalau ada yang pintar bahasa Arab, aku kurang ngerti bahasa Arab. Sama saya ujian bahasa Arab, pusing saya tadi malam itu. Ada yang mau tanya? Nggak ada, clear ya? Clear yo, survei jelas yo. Oke, kalau jelas saya lanjut, yaitu bab 3. Mungkin saya pakai introduction dulu aja, nggak sampai selesai ya. Karena ini istilahnya belum saya upload ya. Nah, kita masuk bab 3. Bab 2-nya sudah clear ya, Rek, ya. Sekarang masuk bab 3. Bab 3 itu tentang kinerja ruas jalan atau performance suatu ruas jalan. Ya, aturannya kita menggunakan MKJI 97. Nanti saya minta tolong kalian silakan download MKJI. Ini tak tulis Rek yo. Nah, MKJI, aturannya kita semua pakai MKJI 97. Kemudian sama PM 96. PM nomor 96 tahun 2015. Ya. Ini merupakan pembaruan dari KM nomor 14 tahun 2000 KM 16 2000 ya, tahun KM 14 tahun 2000 ya, tahun 2000 ya. Ya. Nih KM 14. Ini pembaruannya. Jadi nanti minta tolong kalian download ini dulu ya. MKJI. Nah, kalau ada yang Bu ada PKJI gitu ya. PKJI tahun 2014 boleh nggak Bu? Saya sementara tidak boleh. Kenapa saya katakan sementara tidak boleh? Karena PKJI itu masih belum ditandatangani oleh Presiden. Belum ditandatangani oleh Menteri. Jadi belum ditok gitu loh, Rek. Nah, jadi kalau hanya sekedar studi, monggo. Tapi kalau untuk pekerjaan masih menggunakan MKJI. Ya, jadi kalau ada nanti mau ngambil skripsi tentang saya ngitung kinerja ruas jalan Bu, pakai PKJI boleh, monggo, nggak apa-apa kan studi. Ya, atau Bu saya mau ngambil simpang Bu, tapi pakai PKJI boleh, monggo, nggak apa-apa. Tapi lek oleh pekerjaan, ojo, proyek gawio MKJI. Ya, MKJI tahun 97. MKJI ini mengadop dari HCM, Highway Capacity Manual. Ya, produknya Amerika. Ya, MKJI 97 wis tuwek rek. Ya, tahun 97, kalau tahun sekarang tahun 2022 berarti berapa tahun? Hampir 35 tahun ya. 25 tahun ya. Betul ya, 25 tahun nah. Betul lah, Rek. 2022 2 dikurangi 35 ya. Betul ya. 97 piro, Rek? 25 ya, benar ya, 25. Nah, 25 tahun. Jadi, karena umurnya sudah lama, berarti nggak update, Bu. Dia rumusnya tetap. Tapi, pemerintah akan mengupdate untuk kinerja itu di PM, peraturan menterinya. Makanya nanti kalian download di PM 96 tahun 2015. Ya, kalau ada PM yang baru terkait dengan kinerja, nanti saya berikan. Ya, sampai saat ini belum ada. Tahun 2021 peraturan 2022 peraturan yang terbaru itu 2021 ada tentang ini sepeda, jalur sepeda. Ya, karena sekarang itu kan tadi ya saya udah ngomongin tentang motorcycle, termasuk di hambatan samping ya, gowes itu loh, Rek. Ya. Nah, supaya tidak mengurangi kinerja jalan, pemerintah memberikan jalur khusus sekarang. Mulai tahun 2021 itu ada perencanaan desain jalur sepeda. Ya, kebetulan saya kemarin sudah mulai mendesain ya, desain jalur sepeda. Nah, itu jadi nanti dikelompokkan dari siji. Jadi sepeda itu nggak nongkrong tengah-tengah, tapi diberikan jalur khusus sepeda, ya. Nah, nanti kalau ada yang mau tertarik, nggak apa-apa, bisa diskusi dengan saya. Dan kemarin saya sudah barusan selesai mendesain untuk jalur sepeda. Oke. Nih. Jadi peraturannya ini, Rek, yo. Kemudian yang terbaru kemarin itu tentang odol, ya. Nanti saya kalau ada yang tertarik odol, nanti kalau mau skripsi, nggak apa-apa, saya kasih peraturan tentang odol.
Nah, kemudian ini capaian pembelajaran. Nanti kamu bisa menghitung kinerja ruas jalan perkotaan, performanya. Targetnya kamu bisa menghitung performa. Ya, jadi dari MKJI nanti kemudian kita cross-check dengan apa kita lihat kinerja di PM96, kamu bisa menyebutkan, oh kinerja ruas jalan ini adalah termasuk A, B, C, D, dan seterusnya. Mengenai level of service sudah saya terangkan di bab 1 kemarin. Oke, nah ini adalah gambaran, sebutkan overview ya, gambaran tentang jalan perkotaan. Ya. Jalan perkotaan itu gambarannya seperti ini. Kalau kamu gambarkan jalan perkotaan kan selalu seperti ini ya. Macet ya. Kalau ini yang di mana ini di Malang kok ini, Rek. Ini kalau ini di Soekarno-Hatta ya. Yang belum ke kampus bisa membayangkan, oh kampusku kayak ini, jalannya seperti ini. Kalau ini yang adalah di jalan apa ini ya? Kayaknya jalan Ijen deh kemarin itu kalau nggak salah ini. Ya, ini dekatnya itu loh, Rek, dekatnya Poltekkes ya. Nih, ya, jalan perkotaan itu seperti ini, ada jalur, ada yang pasti ada banyak kendaraan pribadinya. Ya, ini sebagai gambaran untuk overview saja jalan perkotaan itu seperti apa ya. Gitu. Oke. Ruas jalan perkotaan, ya. Ciri ruas jalan perkotaan itu adalah mempunyai pengembangan yang permanen dan menerus, minimum di salah satu sisinya, ya, dan dekat dengan perkotaan dengan jumlah penduduk di atas 100.000. Ya, jadi ada pengembangan permanen. Nah, kalau Jalan Soekarno-Hatta apakah termasuk jalan mengalami pengembangan permanen? Nah, kamu bisa lihat ya, kalau yang sudah di Malang ya, kamu atau anak Malang aja. Soekarno-Hatta 2 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu dengan sekarang itu pasti sudah berbeda. Nah, karena ada mengalami pengembangan yang terus-menerus, ya, tidak semua sisi, minimal satu sisi aja, itu sudah termasuk di dalam kategori jalan perkotaan. Dan jumlah penduduknya di atas 100.000. Lah Malang jumlah penduduknya itu sekitar 874. Ya. Ya, data terakhir itu 800-an ya, 800-an kalau enggak, 874 kalau enggak salah. Muka-muka saya enggak salah. Kalau saya minta maaf, nanti saya bisa cek lagi di BPJS. Itu ya. Yang kedua, ruas jalan perkotaan itu indikasi lain ada puncak pagi dan puncak sore. Didominasi oleh kendaraan pribadi dan sepeda motor. Nah, untuk di negara kita, sepeda motor itu juga mendominasi. Tapi kalau di negara lain, sepeda motor itu enggak, karena dia termasuk di hambatan samping. Itu bedanya kita dengan negara lain. Di HCM, ya HCM itu menyebutkan sepeda motor masuk di hambatan samping. Tapi di MKJI, ya sepeda motor itu, ya kita ngadopnya ke sana HCM. Tapi khusus sepeda motor itu kita kategorikan di volume lalu lintas. Ya, tidak di hambatan samping. Nah, kemudian ada peak pagi dan peak sore. Karena kategori, kenapa ada peak pagi dan peak sore? Karena banyak warga perkotaan itu bekerjanya adalah di kantor. Ya, kemudian ada tipe-tipe jalan, ada tipe jalannya macam-macam. Oke. Ya, oke, sampai sini aja, nanti saya jelaskan. Ini masih panjang lebar. Ya, terus gunanya apa? Kalau kita bisa mengetahui kinerja performance suatu jalan, kita bisa menentukan kok lebar dan jumlah lajur yang diperlukan. Ya, makanya kalau seperti di Jalan Soekarno-Hatta, itu lebarnya kurang ditambahi. Ya, nah kita tahu kinerjanya. Oh, kinerjanya di Jalan Soekarno-Hatta di levelnya D misalnya, ya rendah. Maka harus kita perbaiki. Nah, cara memperbaikinya gimana? Apakah menambah kapasitas? Lah, kalau menambah kapasitas, bisa manajemen lalu lintas, bisa juga dengan menambah lebar jalan. Nah, kita bisa menentukan di situ. Jadi menentukan lebar jalan itu tidak serta-merta, oh tak tambahin, tambah 0,5 meter, tak tambahin 75 cm. Nggak boleh seperti itu. Hitung dulu kinerjanya. Makanya nanti kalian bisa, nanti tugasnya, salah satunya adalah kalian menganalisa jalan itu, terus solusinya apa. Nah, ini menentukan tambahan. Berapa sih butuhnya sekarang gitu ya. Nah, yang kedua, mengevaluasi tingkat pelayanan atau level of service. Ya. Level of service-nya tingkatnya D misalnya. Nah, supaya naik gimana? Kalau kita mendesain jalan baru,
Kalau kalian merencanakan jalan tol GJR, desain jalan baru itu minimal C. Minimal C, Rek. Ya, minimal C. Bu, B boleh, malah lebih bagus. Minimal itu C. Tapi kalau aturan yang baru itu malah B ya, kalau peraturan baru. Jadi kita mendesain jalan itu minimal itu B. Kalau yang lama, kalau PM96 ini, PM966 itu B. Tapi kalau yang KM14 itu minimal C. Ya, artinya pada waktu jalan itu didesain, kemudian dipakai, itu tidak boleh di levelnya bawah. Ya, karena kalau sudah levelnya di C, itu 5 tahun ke depan pasti tambah mudun meneh, gitu ya. Tuh. Jadi untuk mengevaluasi tingkat kelayakan, ya, tingkat pelayanan. Kemudian perubahan arus. Jadi kalau kita melakukan manajemen lalu lintas, maka harus tahu dulu, dihitung dulu kinerjanya. Nah, baru kita melakukan perubahan pada oh ini menjadi 2 arah, ini menjadi 1 arah, ini perlu kontraflow, ini enggak, itu jadi kinerja ruas jalan. Ya, itu manfaatnya. Dan yang terakhir, kalau kita sudah tahu kinerja ruas jalan, ini bisa kok digunakan menghitung berapa sih konsumsi bahan bakar. Ya. Kemudian polusinya berapa, itu bisa dihitung. Terus biaya pengguna jalan, selama ini kan kita nggak pernah ini, biaya polusi kan nggak pernah ditarik tuh, ya. Terus saya pengguna jalan, akan polisi aku bayari piro kan nggak pernah. Kalau kalian perhatikan, kalau pada waktu kalian bayar STNK pajak itu hanya pajak kendaraan, tidak pernah bayar yang namanya pajak polusi, biaya polusi, karena memang belum dihitung. Nah silakan kalau polusi itu baik untuk suara maupun apa itu kan nggak pernah, ya. Nah silakan kalau mau menghitung ini bisa nanti dimasukkan di dalam pajak. Semakin sering orang itu jalan-jalan, ya, maka dia harus membayarnya semakin mahal. Dan ini sudah diberlakukan di beberapa negara. Makanya ada namanya ERP, Electronic Road Pricing. Ya, jadi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, ya bahan bakar kita kan semakin lama semakin turun ya jumlahnya. Ada yang akhirnya menawarkan dengan ini pakai listrik tenaga surya. Ya. Kemudian ada yang menggunakan tenaga surya, ada yang menggunakan tenaga listrik, ya, karena konsumsi bahan bakar kita kan semakin banyak, jumlah kendaraan semakin banyak. Nah, untuk membatasi itu, orang melakukan perjalanan ada namanya ERP, Electronic Road Pricing, ya. Nah itu caranya orang kita tahu orang melakukan perjalanan, nah nanti pajaknya itu dimahalkan, Rek. Ya, termasuk orang kalau misalnya pakai sepeda motor brong gitu ya, knalpot brong itu juga nanti biayanya juga harus mahal karena dia memberikan polusi suara pada pengguna jalan yang lain. Nah, terus tahunya dari mana, Bu? Dari kinerja. Kalau kinerja jalannya itu di suatu jalan itu sudah rendah, otomatis di situ biaya polusinya tinggi, kemudian biaya konsumsi bahan bakar juga pasti tinggi. Makanya kalau biasanya kita sudah ngitung kinerja, biasanya kalau orang transportasi itu mesti dibarengi dengan namanya BOK, biaya operasional kendaraan. Semakin macet suatu jalan, kemarin kan gitu ya tentang circle, ya, circle-nya pola perjalanan. Semakin macet suatu jalan, maka biaya operasional kendaraan juga akan semakin tinggi. Nah, menentukan ini tinggi enggaknya itu hitunglah dari kinerja ruas jalan kota. Paham? Nah, itu istilahnya nanti ini saya lanjutkan minggu depan aja deh untuk aturan yang lebih detail. Tapi kamu download MKJI dulu. Saya sampai di sini, Rek, ya. Aturan MKJI minggu depan saya terangkan insya Allah. Setelah saya upload ini. Ya, oke, ada pertanyaan? Waktu saya sudah habis ini. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga tetap sehat. Saya mohon maaf belum bisa memberikan daring, memang belum bisa. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat sudah ada survei mau pinjam alat, maka terpaksa ada salah satu atau mungkin berkelompok aja perwakilan ke kampus untuk saya terangkan tentang alat-alatnya. Gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat, tetap semangat kuliah secara daring. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Ya, kata itu sering, Bos.